Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Apakah ini benar begitu ya? Duit kredit ya, perbankan ya untuk Gerindra. Benarkah seperti itu begitu? Ini sudah diulas oleh Tempo begitu. Dokumen ya. Dokumen yang didapat Tempo menunjukkan adanya aliran dana kredit perbankan mengalir ke Partai Gerindra. Diduga digunakan sebagai dana kampanye ya. Ini bayangkan begitu. Bagaimana dari Tempo bocor alus bisa mendapatkan seperti itu begitu ya. Ini bahkan satu sisi ketika melihat dengan hal seperti itu, wah kacau begitu kan. Ya bisa saja tidak hanya miliaran begitu kan. Masyarakat bisa menilai ini semua begitu. Tapi dana kampanye yang saya lihat dari Prabowo sendiri masih 24 miliar di situ. Pak Ganjar 23 miliar, Anies Baswedan 1 miliar begitu kan. Ya, dana kampanye begitu. Kalau memang ada aliran dana-dana yang kemudian bisa mengalir kepada partai begitu kan. Bahkan jaminannya adalah kredit perbankan. Ini gimana logikanya begitu kan? Siapa yang bermain di dalamnya begitu? Ya jelas karena perbankan ini kan BUMN kan, bisa ada BUMN ada swasta di situ begitu. Tapi masa iya begitu bisa mengalir kepada partai, apalagi yang disebutkan kepada kredit untuk Partai Gerindra di situ begitu. Jadi saya tidak habis pikir sampai hari ini. Kalau sampai menghasilkan misalnya sampai triliunan di situ begitu, itu yang angka yang fantastis. Itu uangnya siapa begitu? Yang mau dikreditkan siapa begitu kan? Jaminannya apa begitu kan? Ini kan pasti ada jaminan di situ begitu. Tidak mungkin lah begitu kan? Ya rakyat kecil saja ada jaminan kok begitu kan? Mau kredit apapun begitu kan ya? Ya pasti ada jaminan di situ. Kalau ke bank itu. Jadi artinya apa? Artinya saya kira ada logika yang salah. Apakah ini benar atau tidak begitu? Dokumen-dokumen itu belum saya baca sebenarnya, belum saya temukan begitu kan. Waduh, masa ya DPR sama lembaga yudikatif masih pada diam? Investigasi ini dilakukan tindakan hukum jika terbukti benar adanya. Apakah benar apa yang disampaikan oleh KPK, disampaikan oleh KPU memang ada benarnya? Ya, apalagi disampaikan oleh BPK begitu. Ada dana besar kampanye mengalir kepada partai. Apakah yang ini yang dilakukan begitu kan? Apakah benar seperti itu begitu kan? Jadi artinya apa? Artinya masyarakat masih bingung melihat dengan ya hal-hal seperti itu begitu. Jadi apakah memang sengaja dilakukan seperti itu atau apa begitu kan? Jadi ini kan siapa yang bertanggung jawab ini semua begitu kan? Logikanya kan begitu ya. Ini yang gue suka dari bocor alus ya nyalinya gede, enak ditonton dan perlu sambil doain sih moga-moga aman-aman aja. Ini bayangkan ya. Doa saja biar yang menang 01 begitu atau 03 nanti ya biar Gerindra kelabakan katanya begitu ya. Seandainya 02 menang saya lebih tertarik ya bagaimana cara mereka mengembalikan pinjaman itu. Itu yang menjadi pertanyaan penting. Artinya apa? Sampai hari ini saya masih tanda tanya begitu kan. Apakah benar begitu kan? Karena apa? Karena selama ini yang saya tahu 2014, 2019 di situ begitu kan. Bagaimana seorang Gerindra begitu kan ya. Ya tidak seperti yang kita lakukan ini, tidak seperti yang kita dengar ini bahwa kredit dari dari perbankan di situ begitu kan ya, duit kredit begitu dari perbankan ya untuk Gerindra. Nah ini hari ini saya baru tahu begitu kan, dalam artian apa, dalam artian sebentuk jaminan apa, coba bayangkan begitu. Ini kan kalau kita melihat itu seolah-olah kan Partai Gerindra digadaikan di situ begitu kan. Ini kalau bocor kepada masyarakat Indonesia maka akan kelihatan orang-orang kan enggan untuk milih Gerindra di situ begitu kan. Ya seharusnya kan kalau menang ya gampang aja untuk mengembalikan itu begitu. Tapi kalau kalah gimana begitu kan. Tetapi masalah kredit dan duit kredit itu dari perbankan kan terserah mereka. Yang penting ya sesuai dengan prosedurnya begitu. Tapi yang saya lihat ya 24 miliar itu begitu kan ya, yang kemudian dari dana kampanye dari Prabowo ya segitu, tapi dengan pernyataan-pernyataan yang muncul yang ada katanya sampai 203 triliun 204 triliun atau berapa begitu kan. Tapi saya yakin apakah ini masih nuansa menggunakan uang di situ begitu kan. Ya bisa saja begitu kan, karena pada faktanya begitu kan hari ini ya masyarakat bisa saja dibuat kaget, bisa dibeli surat suara dan sebagainya begitu ya. Ini
Gimana Gerinda, ada tanggapan begitu? Waktu dan tempat kami silakan. 20 tahun bisnisnya mandek ya karena tidak berkuasa. Jadi sekarang nggak mandek lagi karena sudah sekolah dengan penguasa. Ini gini gimana begitu kan? Ngeri-ngeri sedap begitu kan? Apakah Tempo tidak takut ya mengeluarkan statement seperti itu begitu? Apakah mereka ya dokumen-dokumen diperoleh itu cukup dipercaya mereka begitu? Sehingga apa yang terjadi selama ini begitu masyarakat akan melihat bahwa dari bocor halus dari Tempo di situ sudah benar-benar ya membuat ada dokumen asli. Apakah seperti itu begitu? Itu masih dipertanyakan begitu. Jadi saya kira kalau memang benar ya KPK dan Bawaslu begitu harus mengusut ini semua begitu kan. Ini tidak boleh lolos di situ begitu ya, karena memang jadi penguasa kuat sekali ya. Ini pada diem nih, nggak ada yang mau viralin ya. Masa yang punya tabungan di BRI Jepara Arta begitu kan. Padahal masyarakat Jepara sudah pada gelisah loh katanya begitu. Di antara uang itu pasti ada uang gue di situ dan uang rakyat pastinya katanya begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau uang kredit dari perbankan itu digunakan uang kampanye begitu, yang penting kan tidak melebihi dari batas itu begitu kan. Tapi kalau ratusan miliar gimana begitu kan ya? Ini yang mesti dipertanyakan hari ini kepada siapapun begitu. Jadi dari bocor halus ini sudah banyak yang tahu dan viral di situ bagaimana seorang yang terlibat di dalamnya, siapa yang memuluskan itu. Kenapa masyarakat itu begitu sulitnya untuk kredit hari ini begitu kan? Sedangkan hanya penguasa ya gampang-gampang aja kan, logikanya seperti itu begitu. Dan pada akhirnya apa? Masyarakat ya masih persyaratan inilah, persyaratan itulah, persyaratan banyak persyaratan-persyaratannya. Tapi kok saya melihat dari ini semua ya nggak tahu apa yang mau digadaikan ya, nggak tahu saya persisnya di situ begitu apa dokumen seperti apa, tapi yang jelas ya bocor halus Tempo itu sudah membeberkan itu begitu. Ya menjelaskan kenapa Prabowo tidak mau menjadi oposisi ya, yang salah satu alasannya. Apakah benar ya? Ini ayo ungkap terus ya, tunjukin kepada rakyat agar tidak salah pilih pemimpin. Betul begitu kan? Ya bongkar karena katanya ada aliran dana yang masuk ke partai di situ begitu. Nggak tahu apakah ini dana kampanye atau dana apa begitu. Angkanya cukup fantastis di situ begitu. BPK harus partai yang mana begitu kan? Ini kan masih simpang siur. Mulai dari KPK, Bawaslu, terus kemudian dari dari KPK, dari BPK begitu kan, masih belum jelas dari partai mana. Tapi dari partai dari bocor halus ini sudah menunjukkan di situ begitu kan ya, masa benar begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.